Halo, pada kali ini kita akan praktekkan input data ke sheet ya, tapi dari WhatsApp. Bentuknya tuh mirip-mirip form. Mirip-mirip form. Jadi nanti misalkan begini. Nanti data-data ini itu akan masuk ke sheet ke kolom yang sesuai. Kita langsung saja. Pertama harus login ke Google dulu ya. Bisa ke Gmail. Login dulu. Ini saya udah login. Kalau udah login ke Drive. Lalu kita buat Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Lalu di sini misalkan form laporan penjualan roti. Lalu kita klik ekstensi, klik App Script. Namanya boleh diberi judul, boleh juga tidak. Saya kasih judul. Ganti nama. Ctrl A, delete. Lalu saya copy spreadsheet, copy scriptnya, copy, paste. Di sini kita lihat ARCB input data ke sheet, boleh ada field Di sini kita lihat ARCB input data ke sheet, boleh ada field yang tidak diisi. Artinya misalkan kita laporan, misalkan roti tawar nggak diisi, itu tetap boleh. Di sini sheet name sheet 1, maksudnya tuh nanti datanya tuh akan masuk ke sheet 1. Kalau misalkan di sini kita datanya tuh mau masukkan ke sheet 2 atau ke data begini ya. Nanti di sini juga disesuaikan. Kemudian di sini kata kunci form. Ini tuh disesuaikan dengan kata kunci form yang akan dibuat. Misalkan yang akan dibuat ini kan begini, berarti kan kata kuncinya save, lokasi, nama, roti tawar, roti keju, roti coklat. Makanya di sini save, lokasi, nama, roti tawar, roti keju, roti coklat. Di sini diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik 1 ya, untuk tiap-tiap kata kunci formnya. Dan antar kata kunci form dipisahkan oleh koma. Dan di sini nih ada kurung siku buka, kurung siku tutup, diakhiri titik koma. Kemudian di sini ada splitter. Splitternya ini titik 2, boleh apapun. Yang jelas yang perlu diperhatikan ini tuh pemisah antara kata kuncinya dengan nilai. Itu dipisahkan oleh apa? Oleh titik 2 misal. Kalau misalkan oleh titik 2, perlu diperhatikan bahwa tidak ada tanda titik 2 lain selain yang kita kehendaki. Misalkan di sini ada tanda titik, misalkan ngirimnya tuh nanti tanda titik 2-nya tuh ya sesuai yang kita kehendaki. Nanti kita praktekkan deh ya. Sampai sini kita udah punya sheet name data, terus kata kunci formnya udah ditentukan, balasan ketika sesuai format sudah, tidak sesuai format sudah. Lalu klik
ini dulu deh. Ini kan belum tersimpan, klik save. Lalu klik terapkan deployment baru. Lalu pilih yang aplikasi web, deskripsi boleh diisi boleh enggak. Lalu di sini penting banget yang memiliki akses, ini pilih siapa saja. Lalu klik terapkan. Klik izin akses. Allow. Dapatkan URL-nya ini di paste di aplikasi ARCB ya. Kita buat misalkan ini saya di WA official yang dihubungkan ke ARCB-nya, jadi saya pilih yang official. Di sini kata kuncinya misalkan laporan, artinya ketika nanti ada pesan masuk, di sini konten mengandung laporan akan diteruskan ke URL. Di sini pilihnya connect to our server. Di sini diisi. Karena saya nggak bisa langsung salin lalu copy ke sini, ini saya harus ini dulu, harus kiri. Bentar, biar mudah gimana ya? Biar mudah pakai web WhatsApp aja deh. Ini saya ada keperluan buat ngopi ya. Soalnya susah kalau misalkan dari Windows tadi screen layar handphonenya pakai ini apa ya tadi adalah stream apa namanya. Oke, ini saya copy ke aplikasi auto reply, paste gitu ya. Lalu ini mau diterapkan di mana? Misalkan kan ada yang ini individual, group, both. Ini saya pilih both biar nanti saya praktekin di individual bisa, di grup juga bisa. Lalu oke. Lalu tesnya tuh bisa pakai tes yang ini, bisa juga langsung pakai WA lain. Misalkan di individual dulu, laporan, laporan ya. Ntar. Sebelumnya saya ingin nunjukin juga di bagian sini ada namanya tuh eksekusi. Ini doket emang karena nggak dibuat jadi gagal. Ini nggak masalah karena kita nggak perlu. Lalu mana ya saya tunjukkan yang ini dulu. Ini saya klik laporan. Nih, ini kan ya masuk artinya datanya. Saya akan tes kirim dari WA lain aja. Ini WA lain buat ngetes laporan. Bentar, kok ini pending? Masih pending ya gambar jam nih. Kenapa nih pending? Coba saya buka satu. Halo, ini nyampe. Oh, ini laporan baru pending tadi.
Ini ya, ini laporan tidak sesuai. Ini tadi nambah ya. Kita lihat di sini. Saya kopas saja biar cepat. Save 1 lokasi Jakarta. Oh ya, script yang ini tuh tadi tidak wajib semuanya diisi ya. Jadi tidak wajib semuanya diisi. Nanti ada juga yang harus semuanya di sini. Boleh ada field yang tidak diisi. Oke, saya kirim. Save 1 lokasi Jakarta. Ini kenapa sih aplikasi WhatsApp-nya pending ini? Mungkin belum diupdate kali ya. Udah, udah. Terima kasih, laporan sudah diterima. Ini ya, udah masuk dan ini kosong karena di sini datanya dikosongin ya. Nama roti tawarnya emang dikosongin. Kalau misalkan saya isi lagi, tapi kali ini di grup ya. Ini di grup dan save misalkan satu lagi lokasi Bogor, nama misalkan Loman, roti tawar 3, roti keju 4, roti coklat 5. Nih langsung masuk semua ya. Oke, mantap. Ini tinggal disisipkan satu baris, misalkan di sini tanggal, kemudian kemudian shift begitu. Lokasi, nama, roti tawar, roti coklat. Oke, satu baris. Masuk ya. Kita tes lagi. Yang perlu diperhatikan, kadang-kadang salah tuh gini. Asal ngopi ke, kebetulan di sininya tuh ada tanda titik dua nih misal. Padahal tadi splitter pemisahnya tuh titik dua. Jadi di sini kan jadi nggak sesuai dengan ini. Kata kuncinya kan harusnya yang pertama shift. Tapi misalkan inputnya tuh begini, ini kan format berikut. Ini yang pertama. Pemisahnya titik dua. Sedangkan di sini kata kunci formnya yang pertama shift, bukan ini. Jadi dianggap salah. Nih, saya kirim. Laporan Anda tidak sesuai dengan format ya, Kak. Coba ini nama WhatsApp yang saya pakai. Jadi seperti itu aja. Misalkan ini kan udah bikin laporan roti. Saya praktekkan lagi.
di sheet yang sama. Misalkan di sini data karyawan. Lalu saya tadi kan udah di kalau kita lihat kelola deployment, ini udah URL-nya ini gitu ya. Kalau misalkan biar mudah, jadi kalau setiap deployment baru itu nanti menghasilkan URL yang berbeda-beda. Kalau misalkan deployment baru itu menghasilkan URL yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalaupun ini dihapus itu masih tetap jalan ya, karena yang kita copy paste tadi itu hasil URL deploymentnya. Kita tes nih. Ini kan udah dihapus, tapi kita tuh yang kita pakai itu URL hasil deployment. Jadi ini masih jalan. Kita tes. Ini data. Ini lokasi saya ganti Bogor Barat biar kelihatan beda aja. Nih ya, tetap masuk. Walaupun di sini dihapus karena yang kita pakai itu hasil deploymentnya. Lalu kalau misalkan kita mau nambah untuk data karyawan, di sini juga bisa sebenarnya. Bisa langsung di sini bisa. Kita praktekkan langsung di sini ya. Dan kita pakai yang harus diisi semua. Ini harus diisi semua. Kita ganti sesuai dengan namanya. Nama sheetnya data karyawan. Kemudian saya ingin cukup nama, umur, alamat, misal begitu ya, alamat. Ini saya hapus. Kemudian di sini splitternya saya pakai tanda sama dengan, misal. Kemudian ini balasan ketika sesuai format, balasan ketika tidak sesuai format. Nama, umur, alamat. Ini hapus ya. Kemudian ini balasan ketika ada nilai yang belum diisi. Sudah save, lalu terapkan deployment baru. Saya namain aja biar tahu. Terapkan. Lalu salin. Kita buat lagi.
Kata kuncinya misalkan data karyawan. Lalu contain, kemudian di sini connect to own server, dipaste ke sini URL-nya. Kemudian di sini diterapkan di mana individual group both, ini both dua-duanya. Lalu kita tes. Data karyawan. Ini ya, udah sesuai dengan yang tadi kita bikin. Kita tempel sambil kita lihat nama misalkan Loman, umur misalkan 17 lagi 25 misal, alamat misalkan Jalan Ayani. Oh iya, ini saya pakai kata kunci laporan ya. Padahal tadi untuk diproses ke yang karyawan tuh di auto reply-nya tuh pakai kata kunci data karyawan. Ini saya ulang. Ini kata kuncinya tuh pakai laporan itu diprosesnya sama auto reply yang roti ya. Kata kuncinya tuh tadi data karyawan. Data karyawan. Oke. Nama, umur, alamat. Ini masih ada yang nggak sama, coba kita lihat. Nama, umur, alamat. Nama, umur, alamat. Oh, ini. Pemisahnya di sini tuh pakai sama dengan. Ini ya, pemisahnya pakai sama dengan. Oke, udah masuk ya. Nih. Sekarang kita coba ada data yang kosong. Tidak ya, laporan tidak berhasil karena ada data kosong. Sekarang kita coba lagi pakai data yang gak kosong.
Udah ya. Jadi perlu diperhatikan splitternya juga, kata kuncinya juga. Yang laporan roti ini pun masih berlaku ya, karena URL hasil deploymentnya tuh berbeda ya. Yang mana yang roti ini ya, kita tes lagi. Ini tadi shift 10. Ini ya, tetap masuk karena URL-nya tuh berbeda. Kalau kita lupa URL-nya tuh mana saja, bisa ke kelola deployment. Ini ya. Ini URL yang laporan karyawan, ini yang URL tadi yang roti. Begitu. Kalau misalkan dihapuskan, kita jadi nggak tahu kodenya ya. Kalau dihapus kita jadi nggak tahu kodenya. Bisa juga dengan klik ini nih, ringkasan, lalu buat salinan. Kalau ini jadi di sini nggak kita hapus. Misalkan ini saya buat lagi. Data apa ya, data data siswa, misalkan begini, dan ini ceritanya wajib diisi nama, umur, gitu aja ceritanya. Lalu ini pakai titik 2, kemudian data siswa. Kemudian kalau sudah, ini ada kesalahan, ini yang benar. Terapkan deployment baru. Data siswa. Lalu ini siapa saja, klik terapkan. Izinkan. Lalu ini dapat URL-nya. Kita buat data siswa, kemudian ke on server, paste, ini both, dua-duanya ya. Kita tes.
data siswa. Nih. Oh ya, tadi data siswa ini masuknya ke sheet name-nya data karyawan ya. Tadi nggak diubah. Jadi nanti masuknya ke data karyawan. Kita tes. Data siswa. Nama misalkan Budi. Umur 13. Oke, ini ya masuk ya. Cuman karena tadi ke data di sininya tuh ke data karyawan, jadi masuk ke data karyawan. Kalau mau kita ganti tapi URL-nya ingin tetap sama, bagaimana caranya? Kalau URL-nya ingin tetap sama, misalkan di sini kita buat data siswa ya. Data siswa. Kemudian masuknya mau ke sheet data siswa. Kemudian di sini ditambah kelas. Kelas. Ini saya biar nggak bentrok dengan ini tadi kan tadi konten tetap ini ding. Tadi kan yang paling pertama saya pakai kata kunci laporan. Jadi kalau misalkan saya ngirim ada kata kunci laporannya, nanti akan diproses juga oleh script yang sebelumnya. Biarin aja deh. Kita ubah jadi masuknya ke data siswa, kemudian nama, umur, kelas. Ini ingat diapit oleh tanda petik. Lalu kita ingin URL-nya tuh tetap sama. Kalau URL-nya ingin tetap sama, jangan klik deployment baru di sini, tapi klik kelola deployment. Lalu klik tanda pensil, lalu klik versi baru, lalu terapkan. Selesai. Ini URL-nya, aplikasi web URL-nya masih sama. Kita cek ya. Jadi ditambah kelas 10 misal. Ini nanti masuknya ke sheet data siswa. Oke, udah masuk. Kita lihat udah ke data siswa. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ingin mengupdate data tapi pengen URL-nya tuh tidak berubah, pakainya kelola deployment, lalu klik pensil, di sini pilih yang versi baru. Lalu misalkan kita ingin membuat script baru dan script lamanya tuh tetap terlihat di sini, pilih saja yang ringkasan, lalu klik ini buat salinan. Begitu ya. Semoga bisa difahami.